Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Project Manajemen Kualitas Bisnis. Di sini saya izin memperkenalkan diri, itu nama saya Ahmad Khairi dengan NIM 2410501 Lalu ada teman saya William Kendrius Manjuntak dengan NIM 241501121. Untuk slide-slide di awal mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu William. A few moments later. Oke, dilanjutkan dengan saya. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir manajemen kualitas bisnis dari UPN Veteran Jakarta yang berjudul Transformasi Digital Drive Coffee Basic, studi kasus Best Cabin Coffee. Fokus utama proyek ini adalah bagaimana kita bisa mengurai antrian, menyelamatkan potensi pendapatan hilang yang mendesain ulang pengalaman pelanggan agar menjadi lebih mulus. Terus slide kedua, ada krisis operasional pada jam sibuk. Mari kita bedah masalah utamanya pada jam sibuk, yaitu antara pukul 12 hingga jam 2 WIB. Terjadi krisis operasional berupa antrian sepanjang 15 menit. Waktu 15 menit habis hanya untuk berdiri dan memesan secara manual, sehingga pelanggan hanya memiliki sisa waktu 5 menit untuk menikmati kopi mereka. Berdasarkan survei responden mahasiswa Best Cabin, mereka mengaku lebih memilih batal membeli karena takut terlambat masuk kelas berikutnya akibat waktu istirahat yang hanya 20 menit. Ini adalah sebuah loss revenue, hilangnya potensi penjualan yang sangat besar. Terus slide ketiga, lanjut. Slide ketiga ini diagnosis akar masalah bottleneck funnel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kami melakukan diagnosis menggunakan bottleneck funnel. Hasilnya menunjukkan bahwa lonjakan volume pelanggan tidak mampu diakomodasi oleh sistem analog kita. Titik kegagalan utamanya bertumpu pada satu kasir manual. Dari sisi kasir mengalami kelelahan dan kurang konsentrasi. Dari sisi metode, kita masih menggunakan sistem antrian satu jalur dan pencatatan manual secara mesin. Belum ada sistem POS digital, dan secara material kertas nota sering sekali hilang atau terselip. Kombinasi inilah yang menyebabkan antrian panjang dan human error. Slide 4. Di sini ada inkonsistensi model bisnis. Akibat dari masalah operasional tadi muncul ketidakselarasan atau mismatch dalam model bisnis Best Cabin. Di satu sisi, value proposition atau nilai yang kita janjikan kepada pelanggan adalah layanan cepat untuk mahasiswa yang buru-buru masuk kelas. Namun di sisi lain, channels atau jalur distribusi kita disediakan justru berupa antrian konter manual yang lambat. Dua roda gigi bisnis ini bertabrakan dan tidak sejalan. Lanjut slide. Di sini ada menyelaraskan ulang kebutuhan pelanggan. Untuk mengatasi ketidakcocokan tersebut, kami merancang intervensi digital untuk menyelaraskan ulang kebutuhan pelanggan, masalah pelanggan, customer pains seperti waktu mepet, antri lama, pesanan tertukar, dan salah hitung langsung kita jawab dengan digital solution melalui sistem pemesanan mandiri berbasis QR code. Solusi ini menawarkan proses cepat di bawah 5 menit, kepastian pesanan di layar, dan akurasi pembayaran non tunai. Lanjut slide 6. Sistem pemesanan mandiri berbasis web. Beginilah purwarupa sistem yang kami kembangkan, yang secara harfiah memindahkan meja kasir ke dalam genggaman pelanggan. Langkahnya sangat mudah. Pertama, pelanggan tinggal scan di meja untuk akses instan tanpa perlu antri berdiri. Kedua, masuk ke keranjang belanja untuk kustomisasi pemesanan secara mandiri bebas dari salah catat. Ketiga, melakukan pembayaran terintegrasi via QRIS atau e-wallet dalam hitungan detik. Lanjut slide 7. Matriks transformasi perjalanan pelanggan. Jika kita bandingkan dalam matriks customer journey, digitalisasi ini memotong langkah-langkah yang tidak bernilai tambah. Pada kondisi awal atau analog, pelanggan datang harus mengantri
Berdiri baru bisa duduk dan minum kopi dengan total waktu tunggu 15 menit. Di kondisi baru, pelanggan datang langsung duduk scan pesan bayar dari HP dan kopi langsung diantar dalam waktu kurang dari 5 menit. Titik rawan error turun dari tinggi menjadi sangat rendah dan beban transaksi di kasir terpangkas dari 100 menjadi 0% karena dialihkan ke sistem. Oke, slide selanjutnya dilanjutkan dengan Ahmad Khairi. Ya, sebelumnya untuk slide selanjutnya akan saya yang jelaskan, Pak. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada desain eksperimennya dari yang udah kita lakuin ya, Pak, dari hipotesis yang di lapangan. Ini bukan cuma asumsi, tapi kita tuh bener menguji prototipannya di jam-jam padat lah, Pak, ibaratnya. Nah, di sini ada hipotesis utamanya kan minimal 80% tuh pelanggan para mahasiswa mungkin bakal milih QR code ya, buat lebih mempercepat dibanding kayak ngantri di kasir manual gitu. Terus ada metodenya juga nih, Pak. Metodenya apa? Kita bakal ngelakuin metode live prototype testing. Jadi basisnya tuh web. Terus juga dari target kita di hipotesis tuh ada 30 lebih mahasiswa, sekitar 30 sampai 33 dari yang udah kita laksanakan. Terus juga dari waktu tuh kita nguji tuh selama 3 hari di jam-jam sibuk antara jam istirahat tuh rata-rata kan jam 12 sampai jam 2 ya, Pak, jam 2 siang. Terus juga instrumennya ada log WhatsApp otomatis, jadi kayak misalkan kita ngasih GForm terus di stopwatch gitu, Pak. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan juga. Di sini ada dashboard kinerja eksperimennya, jadi atau executive resultnya. Nah, itu adopsinya dari mana? Adopsinya dari digital yang masif sama efisiensi waktu biar drastis gitu, Pak, efisiensi waktunya. Nah, ini kan di sini ada rasio adopsinya kan sekitar 93,3% ya, Pak. Nah, 28 itu dari 30 pelanggan yang udah sukarela tuh milih mesen secara mandiri. Terus buat kita efisiensi waktu itu misalkan dari 11 menit, yang tadinya dari 11 menit sampai 12 menit, jadi bisa cuma 3 sampai 4 menit aja, masih di bawah 5 menit. Nah, penurunan drastis ini kan waktunya rata-rata layanan kan efisiensi sekitar bisa diefisiensi untuk sekitar 68%, Pak, lebih cepat. Nah, ini transaksinya jadi 82,1% itu transaksi diproses tanpa kegagalan sistem. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan juga ada triage komplainnya. Jadi dari analisis Pareto-nya, kegagalannya itu apa? Nah, kalau dibedah tuh kan 17,9% kan transaksi itu bermasalah buat di penyempurnaan sistemnya. Nah, di sini ada grafiknya, Pak. Ada dari grafik 0 sampai ke 7 tuh misalkan 7 kasus nih, Pak, sinyalnya atau koneksi itu lambat gitu buat memproses gambaran. Terus juga kalau di kasus minor itu sekitar 2 kasus tuh ada sistem di permasalahan di sistem e-walletnya. Terus 1 kasus tuh ada di edukasi atau instruksinya. Nah, terus buat tindak lanjutinnya gimana, Pak? Dari yang udah dianalisis sama kami tuh cara tindak lanjutnya tuh dengan pasang wifi publik dan kompresi aset gambar atau webnya. Lanjut ke slide berikutnya tuh ada redesign arus kerja kafenya gimana. Nah, digitalisasi kan nggak bakal ngegantiin peran semua manusia juga ya, Pak. Jadi itu cuma ngoptimalin aja peran mereka. Yang pertama tuh ada di smartphone si customernya. Jadi dari smartphone customer tuh dia jadi kasir pribadinya gitu buat kirim data 100% biar akurat. Terus selanjutnya untuk ke baristanya tuh kayak misalkan baristanya menerima tiket digital seketika. Jadi kayak misalkan ada pesanan masuk, itu langsung masuk, Pak, ke si baristanya. Jadi itu sangat-sangat mungkin untuk mengurangi human error dari tulisan tangan yang buru-buru. Terus juga misalkan ada selanjutnya tuh ada staff depannya kayak misalkan waiters gitu. Itu bebas dari antrian, Pak. Jadi alih fungsi buat jadi quality controlnya aja, food quality control. Terus di slide selanjutnya ada ini, Pak, ada blueprintnya di revise bisnis modelnya gimana. Evolusi itu yang pertama kayak misalkan ada dari model operasionalnya itu semi digital, Pak. Ini yang pertama tuh ada value proposisinya tuh berapa sih? Misalkan pemesanan instan tuh kan waktu tunggunya kurang lebih dari 5 menit ya, Pak. Itu juga akurasi pesanannya udah 100% tuh nggak akan salah. Terus juga ada resource-nya, sumber daya utamanya itu misalkan infrastruktur WiFi yang Mbps itu kencang, jadi kecepatan tinggi, sama software pos digitalnya. Nah, terus distribusinya gimana salurannya? Jadi kita tambahin sistem QR ordering omni-channel. Jadi kita pesan lewat QR, ntar mereka customer tuh tinggal pesan aja dari QR itu, Pak. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada
roadmap-nya, implementasinya buat mitigasi kita tuh dari 3 sampai 6 bulan ke depan tuh gimana. Yang pertama tuh dari infrastruktur. Di bulan pertama itu ada kita instalasi wifi publik yang tadi udah bisa bilang, sama kita kompresi aset web aplikasinya. Terus bulan kedua di masa transisi ini kita ngelakuin sosialisasi staff sama nyetok akrilik QR permanen di semua meja. Jadi mulai satu persatu meja tuh kita bakal cetak-cetakin QR code-nya yang buat mereka pesanan kita. Terus di bulan ketiga sampai ke-6 buat evaluasinya kita bakal analisis datanya secara bulanan buat kelanjutannya gimana, buat improvement kelanjutannya, buat continue improve-nya. Nah, ada sistem file save itu kayak mitigasi mati lampu atau server down tuh kita bakal sediain menu fisik yang bakal kita laminating, dan juga kita bakal menyediain mesin EDC supaya bisa buat bertransaksi dengan melakukan debit atau tetap digital, Pak. Nah, ini inovasi yang slide selanjutnya ada inovasi yang udah divalidasi oleh data. Jadi kayak misalkan masa depan layanan FMB kan nggak dibangun dari asumsi doang ya, Pak, tapi itu eksperimen nyata. Yang pertama misalkan ada era antrian manual tuh udah terlalu lama, terlalu kuno gitu, Pak, buat demografi mahasiswa yang waktu itu terbatas di jam-jam istirahatnya. Terus juga yang kedua ada tingkat adopsi itu 93%, buktiin bahwa pelanggan tuh siap dan pengen punya kendali atas pesanan mereka. Nah, yang ketiga tuh ada blueprint-nya dari digital base cabin coffee ini yang udah siap dieksekusi secara permanen. Mungkin sekian, Pak, dari presentasi dari kelompok 6, yaitu dari saya dan juga dari William. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para senda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.